Oke, Sobat PR, ya ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail. Ya, kita berada di proses di PR sekarang bersama Om Hidayat. Kita akan melakukan bike fitting sekarang. Ya, nah, saya sekarang akan melakukan pengukuran di bagian sudut kaki ya. Nanti akan berhubungan dengan tinggi rendah sadel dan maju mundur saddle serta level kemiringan saddle. Oke, nah ini sangat penting kita lakukan pengukurannya ya. Nah, bagaimana mengukurnya? Ini teman-teman nanti bisa simak apa yang saya lakukan dan teman-teman bisa lakukan nanti di rumah masing-masing juga ya. Nah, oke, kita sedang bersama Om Hidayat sekarang. Om Hidayat, selamat pagi. Apa kabar? Yo. Kabar baik, luar biasa ya. Om Hidayat ini belum pernah di fitting dan belum pernah merasakan bagaimana rasanya nikmatnya setelah di fitting sepedanya. Oke, kita akan lakukan sekarang. Dan alat-alat yang kita perlukan ya ini seperti ini ya. Ini ada alat pengukur sudut ya, pengukur sudut ini penting. Jadi ada bagian-bagian kaki, badan dan lainnya yang akan diukur sudutnya. Terus ada kunci L, terus juga ada bandul ya, bandul yang ada benangnya. Terus juga nanti ada meteran ya. Terus juga ada penggaris dan lain-lain ya. Oke. Nah, kita sekarang akan mengukur ketinggian saddle dan maju mundur saddle. Ini penting sekali. Oke. Ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat si model kita atau orang yang akan kita fitting ini badannya harus dalam kondisi panas. Jadi harus lakukan pemanasan dulu. Dan kebetulan Om Hidayat dari tadi sebelum kita syuting ini, beliau sudah melakukan pemanasan di sepeda di sini ya. Jadi minimal lakukan pemanasan kira-kira 10 menit. Ya, kalau 5 menit kayaknya kurang. Nah, ini kenapa harus melakukan pemanasan? Karena untuk mendapatkan hasil yang perfect atau bagus ya, dimana pada kondisi otot yang panas itu ototnya sudah lentur dan kita sudah badan kita sudah menyatu dengan sepeda, terus peredaran darah juga ke kaki itu sudah sudah terjadi dengan bagus di situ, maka nanti hasil dari ukuran-ukuran yang akan kita dapatkan juga akan lebih sempurna, begitu ya. Oke, ya, goes dulu Om Hidayat. Nah, sebelumnya saya suruh orang yang akan kita fitting untuk goes terus seperti ini, dan saya akan bilang nanti stop. Kalau saya bilang stop ya, Om Hidayat nanti jangan menggeser duduk sedikit pun ya. Nah, menggeser seperti barusan juga nggak boleh. Ya. Jadi begitu stop, diem aja. Duduknya diem, terus kakinya rileks. Nanti akan saya arahkan kakinya seperti apa untuk bisa melakukan pengukuran. Oke? Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Alat yang saya perlukan sekarang adalah pengukur sudut dan bandul. Oke. Ya. Saya akan berada di posisi seperti ini untuk melihat nanti sudut dari kakinya Om Hidayat nih. Oke. Ya. Oke, stop. Nah, relax. Ikuti apa yang saya perintahkan ke bawah. Stop di sini. Jangan berubah. Oke, perhatikan. Ini begitu saya bilang stop. Posisikan kaki kita atau crank. Crank ini tegak lurus ke atas dan ke bawah ya. Jangan miring seperti ini. Atau juga miring seperti ini di sini ya. Harus ininya tegak lurus ke atas. Geser sedikit, bikin ini tegak lurus dan kaki diam, jangan bergerak lagi. Terus sudut
telapak kaki jangan terlalu jinjit, ya. Ini masih terlalu jinjit segini, dan jangan juga terlalu rata seperti ini. Ini rata, oke? Harus ada sudut. Nah, kira-kira sudutnya seperti ini. Kalau kita bikin ini mungkin sudutnya sekitar 5 derajat, ya, ke sudut kemiringannya naik sedikit. Oke, terlalu banyak, turun dikit banget. Up. Ya, lakukan seperti itu. Cek lagi ininya, pastikan si crank ini tegak lurus. Nah, seperti ini. Jangan berubah. Maju dikit. Sip. Tahan. Setelah seperti ini, perintahkan orang yang sedang kita fitting untuk tidak bergerak sedikit pun, oke? Kita cari tulang tempurung, ya. Tulang tempurung kita pegang. Nah, ini ada bagian yang nonjol di kanan kiri ini. Kita pegang di sini dan ambil ke tengah. Levelnya ini geser ke tengah-tengah antara. Nah, ini ada tulang ini nih. Nah, di atasnya tulang yang nyambung ke sini, ya. Nah, kira-kira di sini. Oke. Kita pegang dan si sudut ini ada ininya, pegang tengah-tengahnya ada di sini. Nah, seperti ini. Kita tempelkan pusat dari perputaran alat sudut ini ada di tengah-tengah ini, ya. Nah, kita akan cari sekarang tulang engsel yang di sebelah sini. Oke. Wah, ini rada susah. Ini kalau orangnya yang gemuk, biasanya rada susah untuk mencari tulang yang di sini. Oke. Ini juga tulangnya rada. Oke, nah ini nih. Ya. Oke, kita cari tulang lurusan tulang ini ya, tulang paha ini ke sana, ya. Ini nyambung ke apa sih? Tulang pinggul di sini, ya. Engsel yang di sini. Oke, nah ini dia. Engselnya di sini kita ambil. Ini dari sini luruskan ke titik yang di sini. Kalaupun mau kita kasih tanda, misalkan sama lakban atau apa, boleh. Tapi kalau si tulang tonjolannya ini udah kita dapat, kita luruskan saja. Ini di sini, ya, kurang lebih ini sudah lurus. Oke, kita kunci yang ini. Nah, yang bagian bawah ini harus lurus ke mata kaki, ya. Yang ini di sini lurus ke sini, yang bawah ke mata kaki. Kita lihat sudutnya di sini. Ini harus berada di level 30 derajat. Yang ini, ya. Biasanya saya sangat menyarankan teman-teman untuk membuat sudut ini ada di 30 derajat. Nah, kalau yang ini ada di level sekitar 36 derajat, ya. Kalau 30 derajat itu di sini, ya. Tadi ada di sini, di 36 derajat. Artinya apa? Ini terlalu pendek, kurang tinggi, ya. Oke, tapi kita harus cek lagi ininya. Oke, nah ini jangan sampai berubah. Kita ulang lagi. Oke, ini harus hati-hati ya ngukurnya, ya. Harus kita pastikan. Nah, ini. Nah, karena tadi ada pergerakan di sini, cranknya berubah tadi. Jadi ini level yang sebenarnya ada di sini nih sekarang. Oke, yang ini berada di level 33 derajat. Berarti ini masih ketinggian, tapi sedikit banget. Antara 30 derajat ke 33 derajat. Oke, sebelum kita robah yang lain, kita cek lagi dari kemiringan seperti ini. Kita ambil, naikkan si crank ini sampai rata, horizontal, ya. Tahan di sini, jangan robah. Oke. Nah, kita bikin ini horizontal. Dan sudut telapak kakinya juga bikin seperti sudut yang tadi, ya, sekitar 5 derajat. Oke, nah ini udah bagus. Stop, jangan dirobah. Sudut ini penting, jangan sampai ini terlalu bawah, rata, atau terlalu jinjit seperti ini, ya. Levelnya harus bagus. Ini penting. Sip, tahan di sini, jangan rubah. Nah, kita akan menggunakan alat bandul
seperti ini. Bandul ini kita akan tempatkan, kita cari tulang tempurung yang tadi. Nah, ini ada lekukan di sini. Kita ambil di bawahnya tonjolan yang tadi ini. Tulang tempurung yang kanan kiri tonjolan ini. Kita ambil di sini. Si bandul ini harus jatuh. Harusnya ada di sini nih. Kalau kita ini di lurusan ujung kreng. Ujung kreng ya. Ujung kreng. Nah, kalau saya biasanya memperhatikan dari atas sebelah sini. Kalau kita ambil ini, nah ini si benang ini nanti akan kita ukur levelnya ke ujung ini. Nah, ini sekarang bandulnya berada di belakang ujung kreng, ada di sini. Berarti kalau ada di belakang ujung kreng, si saddle ini kurang maju. Ya. Nah, ini jadi setelah hasil dari pengukuran ini, si saddle ini kurang tinggi dan kurang maju. Ya. Nah, ini ada trik. Jangan sampai kita, oke, Om Hidayat turun dulu. Ya, kita akan lakukan perubahan dari tinggi saddle dan maju mundur saddle-nya ya. Tadi indikasinya si saddle ketinggiannya kurang. Terus maju mundur saddle-nya juga kurang maju. Kurang majunya banyak. Ya, karena tadi levelnya ada di kira-kira masih kurang 3 cm majunya. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti ke bentuk dari saddle ya. Kita lihat dulu kondisinya, apakah memungkinkan saddle ini untuk maju lebih dari 3 cm ya. Kalau misalkan masih memungkinkan, kita lakukan itu ya. Oke, kita akan melakukan perubahan posisi saddle. Oke, kita akan bikin maju posisi saddle-nya. Tadi kurangnya kira-kira 3 cm ya. Kita pegang ya, caranya kita pegang ujung ini, kita majukan kurang lebih 3 cm. Nah, oke, kita sekarang sudah merubah levelnya kira-kira 3 cm. Ya. Oke, nah sekarang sambil kita mengencangkan saddle, kita juga harus memperhatikan sudut kemiringan dari saddle. Sudut kemiringan ini penting sekali ya. Kalau biasanya saya memperhatikan dari kelenturan saddle-nya ya. Ini kelenturan ininya ya. Ketika kita duduk di saddle, apakah si saddle ini lentur ya? Akan terjadi satu flex ke bawah atau tidak. Nah, kalau caranya adalah kita cek dengan menekan seperti ini. Kita tekan ke bawah. Kalau yang ini sebenarnya agak kaku. Si hard shell-nya ini, hard cover-nya ini, bawahnya ini kaku ya. Ada sedikit flex tapi sedikit banget. Tapi yang lebih ininya ada di ketebalan padding dari saddle-nya ya. Paddingnya ini yang agak turun kalau ditekan gitu ya. Nah, ini juga penting. Kalau misalkan kelenturan ininya tidak terlalu banyak flexnya, kita bisa bikin ini sedikit lebih datar. Tapi, nah ini juga kita mesti memperhatikan bentuk atau memperhatikan bentuk dan kelenturan saddle lah, kontur dari saddle tersebut. Tapi ini saddle akan kita bahas di next ya. Oke, ini sudah saya robah saddle-nya untuk lebih maju. Terus kita akan tinggikan. Tingginya tadi dari sudut yang terjadi kurangnya itu 3 derajat. Kalau 3 derajat itu kira-kira naiknya
sekitar 3 sampai 5 mili ya. Tapi, nah ini ada satu trik lagi. Karena tadi saya sudah membuat sadel ini maju, dan majunya ada di jarak sekitar 3 cm, maka atas teori apa ya namanya ya. Ini nggak ada teori, tapi teori fisika sih sebenarnya ya. Nah, ini kita bikin tanda dulu di sini ya. Kita kasih tanda dulu, ini supaya mengetahui level ketinggian dari sadel yang sebelumnya. Kalau tadi melihat dari sudut, itu ada perbedaan sekitar 3 derajat yang harus ditinggikan sekitar, untuk menyesuaikannya harus ditinggikan sekitar 5 mili. Tapi karena ada satu pergerakan dari sadel yang dimajukan 3 cm, maka ketinggian sadel ini akan menjadi lebih dari 5 mili ya. Saya akan tinggikan sekitar 1,5 cm atau 15 mili ya. Ini perkiraan. Kenapa? Karena ini ya itu tadi mengkonversi satu titik sudut di mana adanya perubahan perubahan posisi sadel yang lebih maju. Oke, ini jangan dulu terlalu kenceng ya. Nanti kita lihat kemiringan di sadelnya. Nah, ini harus lurus sadelnya, jangan sampai miring. Oke, kalau sudah lurus baru kita kencangkan. Oke, setelah selesai, kita suruh Om Hidayat untuk mencobanya. Oke, Om Hidayat naik. Ya, goes. Nah, setelah Om Hidayat melakukan pedaling, goes, kita tanya sama Om Hidayat. Om Hidayat, ada perubahan apa yang terjadi sekarang? Apa yang dirasakan? Lebih nyaman, Om. Oke. Nah, ini penting. Kenapa kita harus nanya? Kita harus komunikasi dengan orang yang sedang di fitting. Karena ini menyangkut dari, yang pertama adalah kenyamanan dulu. Orang yang di fitting harus nyaman dulu. Perubahan apa yang terjadi kalau beliau merasa, oh kok saya robahnya kok goes, kok jadi kayak makin nggak enak ya. Muterin kakinya kok jadi kerasa berat, atau muterin kakinya merasa effortnya menjadi lebih begitu ya. Itu sangat penting ya. Kita komunikatif dengan orang yang sedang di fitting. Ini penting sekali. Nah, perubahan apa yang terjadi sekarang, Om Hidayat? Dari bahu lebih rileks. Oke. Terus udah enak, Om. Oke. Posisi ya. ini bokong ya. Enak, nyaman. Siap. Nah, tapi sebagai fitter, kita jangan percaya begitu saja apa yang disampaikan oleh orang yang sedang di fitting. Kalau dia bilang enak, kalau misalkan nanti kita ukur lagi sudut-sudutnya masih belum sesuai, kita tetap harus robah. Jangan sampai beliau bilang enak, oh udah ulang, nggak begitu gitu ya. Baik fitting nggak seperti itu. Ya, kita tetap harus mengukur ulang hasil dari fittingannya ya. Ini belum final. Biasanya yang saya lakukan adalah kita harus melakukan beberapa kali pengukuran. Oke, kita akan lakukan lagi karena kita akan mendapatkan hasil yang sempurna di sini. Mencari hasil yang sempurna, kita lakukan beberapa kali pengukuran. Oke, goes dulu. Goes, nanti kalau saya bilang stop, lakukan yang tadi. Jangan robah, duduk di sadelnya, dan kakinya rileks ya. Oke.
Iya, stop. Iya, ke bawah. Nah, tahan di situ. Sudut ininya naik sedikit. Mantep. Naik lagi dikit. Kebanyakan. Ya, top. Sip, jangan robah ya. Oke. Kita lakukan hal yang seperti pertama tadi. Kita cari lagi. Oke. Ini sudutnya udah dapet nih. Ya. Ke atas sudah dapat di sini, ke bawah sudah ke titik mata kaki, dan kita ambil ini sekarang ya, tepat ada di 30 derajat. Ini pas banget. Sudut ini udah 30 derajat. Oke. Ya, tahan dulu di sini. Tadi nggak robah sih. Oke. Ya, nah sekarang kita akan ambil untuk sudut maju mundur sadelnya. Ya. Oke. Naik dikit. Tahan. Turuni dikit. Ya, sip. Tahan di sini, jangan rubah. Oke. Kita lakukan hal yang tadi lagi, kita cari tulang yang di sini. Oke. Nah, ini sudutnya udah perfect nih, bagus. Berada di depan ujung crank ya. Ini udah mantep. Nah, karena kita memakai fitting manual, kita akan ambil sudut dari kaki yang sebelah kiri. Karena biasanya suka ada perubahan atau perbedaan ya antara sudut kaki kanan dan sudut kaki kiri. Oke. Goes lagi. Stop. Ya. Lakukan seperti yang tadi, tahan di sini jangan robah. Tumitnya naik sedikit. Hup. Naik lagi dikit. Oke, sip. Tahan di situ, jangan robah. Ini udah bagus. Ini kita dapatkan lagi 30 derajat. Kalau kanan dan kiri tidak ada perbedaan, biasanya duduknya sudah simetris di tengah-tengah. Nah, kebetulan ini posisi duduk dari Om Hidayat ini simetris di tengah. Dan saya akan cek apakah benar-benar ada di tengah. Ngeceknya adalah pakai nyari tulang ekor. Kita pijit seperti ini. Kalau yang di fittingnya laki-laki, saya sih masih berani untuk megang tulang ekornya. Tapi kalau yang di fittingnya perempuan, saya biasanya menyuruh perempuan yang ada di sekitar. Kalau ada suaminya, ya suaminya yang suruh pegang. Pegangnya seperti ini. Kita cari tulang ekor, tengah-tengahnya ya. Nah, tengah-tengah ini tulang ekornya nih. Ini harus berada lurus di sini nih. Di tengah-tengah sadel ya. Kalau misalkan si tulang ininya ada di sini misalkan, ini kan nggak di tengah, ada di sini nih ya, itu berarti duduknya miring. Ini akan berpengaruh ke sudut dari sudut kakinya ya. Kalau miringnya ke kanan, biasanya sebelah kanan dia lebih sempit sudutnya. Kalau miringnya ke sebelah kiri, yang sudut yang sebelah kiri lebih sempit, yang satunya lagi bakal lebih lebar biasanya. Itu adalah perbedaan dari kalau duduknya nggak simetris ya. Kalau ini udah bagus banget. Nah, ini sangat penting sekali. Biasanya kalau kita fitting pakai mesin, hanya melihat dari satu sudut saja. Sementara sudut yang sebelahnya lagi, dia tidak terpantau. Pasti akan ada perbedaan kalau duduknya miring. Ya, sudut yang sebelah kanan mungkin ada di 30 derajat, tapi yang kiri kalau miringnya ke kanan, pasti yang kirinya sudutnya bakal lebih dari itu. Bisa ada di 25 derajat atau 28 derajat ya biasanya. Nah, kalau ini udah simetris, duduknya bagus, oke, kita dapatkan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu kita melakukan fitting untuk sudut kaki ya. Ini menentukan tinggi sadel harus segimana
dan maju mundur saddle harus segimana. Oke, nah teman-teman, sekian dulu dari pembahasan untuk bike fitting, menentukan sudut kaki dan ketinggian saddle dan maju mundur saddle. Oke, sampai bertemu di next video buat teman-teman sobat PR dan juga teman-teman boseh di PR. Sekian dulu, sampai ketemu di next video. Thank you.